Apa ternak ayam bisa kaya? Bisa, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa semua. Ini contohnya. Ini adalah anak muda yang miara ayam jago khusus untuk dikembangkan sebagai pejantan tangguh. Coba lihat saja nih posturnya. Tinggi mirip-mirip ayam aduan ya. Tapi ini bukan. Ini sengaja dipelihara untuk menjadi pejantan tangguh. Makanya harus siapkan waktu khusus. Ini seperti abang-abang ini nih. Si Akang ini kan yang ngurus. Ternyata ia adalah seorang penangkar ayam yang kualitasnya tinggi. Sayang waktu itu nggak bawa uang banyak. Lah ini per ekornya bisa 3 juta. Nih, ini 3 juta. Disewain katanya per hari itu bisa 100-200 ribu. Disewain kemana? Ya ke kandang-kandang ayam kampung. Ternyata untuk dijadikan cross. Ini ayam-ayam luar negeri untuk bisa melahirkan ayam kampung di sini yang ukurannya gede. Sekaligus bisa bertelur banyak. Ini salah satunya di sini nih, di penyewaan pejantan. Nah, nggak kepikiran kan orang bisa kaya dari nyewain ayam pejantan. Ya usut punya usut, ternyata sejak pertama impor ayam-ayam ini harga per pasangnya itu bisa 10 juta. Bahkan ada yang 20 juta. Gak heran sih, karena hewan-hewan lain pun sama. Kalau dari impor ya, didatangkan dari luar negeri masuk Indonesia, pasti harga awal-awal mahal. Maka untuk mendapatkan ayam yang seperti ini, ayam kampung harus dikawinin. Tapi menurut beliau nih ya, yang sudah ahli, ayam kampungnya juga kalau mau dikawinkan dengan ayam ini supaya tidak terlalu repot, maka ayam kampungnya juga pilih yang badannya gede. Jadi betina di kampungnya, yang ayam kampung harus betina yang besar, biar ketika dipanjat itu enggak kerepotan ya. Enggak, kalau kecil juga kasihan terlalu kecil. Ayam kampung kan biasanya kecil-kecil. Nah sekarang untuk menghasilkan bibit yang badannya gede ya, posturnya besar, ayamnya kemudian punya daging yang empuk tapi tidak becek, maka ini harus digabung, di cross gitu ya untuk menghasilkannya. Kan biasanya begini, orang tuh kadang-kadang gak mau ayamnya terlalu cepat gede karena dianggap bukan ayam kampung. Dan kalau ayam kampung per bulan itu, 1 bulan bisa mencapai beban berat 8 on, 9 on, kan dicurigai ini pasti bukan ayam kampung, pasti dagingnya kurang enak. Nah makanya harus dipilih juga indukan yang besar, biar apa nanti pertumbuhannya memang sesuai dengan gen induknya. Adapun ini si bapaknya menunjang untuk melahirkan ayam dengan bobot mencapai 9 on, 900 gram ya, dalam waktu cepat, 1 bulan setengah ya. Kemudian yang dipilih adalah tentunya karena induknya itu ayam kampung asli. Nanti ini si pejantan kan melahirkan postur tubuh yang gede. Nah untuk dapat daging yang sama dengan ayam kampung asli, ini harus dikawinkan dengan ayam kampung yang juga punya kualitas daging dan telur. Ya, ini ya. Nah, kalau bisnis ayam begini, kenapa orang bisa cepat kaya?
Pertama karena modalnya memang besar. Ketika mendatangkan ayam dari luar negeri ya, impor begitu kan, itu harganya sudah 10 juta 20 juta lah paling kecil gitu. Nanti ketika sudah datang di Indonesia dan kemudian para penangkar ini punya turunannya yang asli, maka dijual bukan di kilo tentunya, tapi persatuan. Yang baru lahir saja atau telurnya saja sudah dihargai ratusan ribu per telurnya saja ratusan ribu. Kemudian ketika dia jadi anak, yaitu bisa di angka 1,5 juta sampai 2 juta tergantung besar kecilnya anakan. Masih wajar kah? Lah mungkin bagi sebagian orang di luar sana ini harga yang tidak terlalu wajar ya. Masa sih ada ayam 2 juta, masa sih ada ayam 3 juta. Tapi di kalangan para pehobi, para penangkar, untuk mendapatkan keaslian ayamnya memang harus berani merogoh kocek lebih dalam. Ya 2 juta 3 juta nggak jadi masalah, asal nanti ayamnya itu berkualitas. Ya investasi di awal mungkin besar, tapi nantinya kan keturunannya dari sepasang ayam kan setahun bisa 60-70 ekor. Wah luar biasa, 70 ekor per tahun. Dia juga nanti tahun berikutnya dari 70 ini ya 70 kali 70 bisa jadi 4.400, jadi 400 ya. Jadi ya minimal 500 ayam dengan semua yang berkualitas, baik itu dari segi kerangka tubuhnya makin besar, mungkin juga nanti bulunya juga semakin berhias, semakin bagus. Dan kemudian dagingnya juga bisa seperti ayam kampung asli, tapi pertumbuhannya cepat. Kan ini bisa untuk memotong biaya pakan. Jadi yang lain 3 bulan tuh baru panen ya. Kalau ini bisa mundur sekitar 2 minggu ya, sekitar 2 minggu kan itu lumayan ya. 2 minggu saja kalau dikalikan pakan berapa per gram per ekor itu kan lumayan tuh, bisa memangkas biaya pakan. Apalagi ini kan pakannya tidak boleh sembarangan kalau pejantan. Kalau Anda ingin berusaha di bidang ini masih jarang orang yang membudidayakan ayam jago khusus pejantan. Ya disewakan saja sudah untung ya. Nah sekarang beternak ayam kampung kan lagi tren nih, bagus, lagi naik. Sekarang kan lagi kembali ke masa yang lalu. Ya gembar-gembornya ingin seperti orang tua kita, nenek moyang kita miara ayam dulu. Jadi dibiarkan lepas. Ya tapi juga sekarang nggak bisa lepas begitu aja. Maksudnya dia dibiarkan di alam, tapi ya kebunnya dipagar tinggi gitu. Ini cara-cara seperti ini sekarang ternyata terbukti lebih hemat, lebih membahagiakan, dan ayamnya lebih senang sepertinya daripada dikurung dalam satu ruangan yang kecil, sempit, dan dia disuruh untuk berproduksi, memperbanyak dan mempertebal daging. Dia produksi di kandang kecil itu. Nah sekarang dibebas diarahkan, dia bisa cakar-cakar jerami, rumput-rumputan di situ. Kalau ada rayap dia makan rayap, ya tetap dikasih pakan yang berkualitas, tapi dia juga dikasih space yang lebih besar untuk bermain-main. Ya mungkin ayam juga bersosialisasi. Saya sih belum pernah mendengar ada istilah ayam sosial ya. Ya itu manusia kan makhluk sosial, tapi ayam juga ternyata ya punya habitat sama komunitas ya. Mungkin seperti itu, ayam juga perlu gaul, sepertinya lebih bahagia. Makanya kalau lihat ayam kampung ya warnanya gitu, warna bulunya kan mengkilap, mungkin dia ada unsur itu tuh kesenangan ya. Kalau ayam dilepaskan itu kan langsung tertawa-tawa, berkata kan langsung dia itu loncat-loncat ya, senang gitu lihatnya ya, kayak kuda dilepasin. Seur bahasa Sunda nama
dari ibarat kuda lepas tina gedoganya. Iya, semua ayam yang dikurung kemudian dilepaskan dia akan bahagia ya. Nah, potensinya besar di sini di bisnis ayam jago nih. Siapa tahu nih jadi inspirasi usaha ya di desa. Tapi menurut saya sih kalau di desa harga segini belum masuk ya. Kalau di kota sih enggak juga kali, karena kita kan di desa juga ya, ternyata masih menguntungkan ya. Oke.